Halo, balik lagi nih ke channelnya Banteng Mas. Hari ini kedatangan tamu, Bapak Sani. Kasih dong. Masih kayak gitu ya? Masih kayak gitu ya? Harus dong. Ini Bapak Sani baru berangkat berapa hari? 32 hari dari tanggal 6 pulang sampai tanggal 6 September kemarin. 6 ketemu 6 ya? Iya. Jadi Pak Sani ini baru adventure jalan-jalan sama anak sama istri. Iya. Perjalanan 32 hari. Dinamain ada perjalanan, ada namanya nih. Perjalanan namanya Langsung bacaan nih. Langsung diangkat. Wanderlust Overland. East of Indonesia. Jadi apa dong? Ceritain dong. Apa nih Wanderlust ini? Sebetulnya gini, konsepnya tuh menggabungkan ke antara saya yang hobi mobil ya, adventure, dengan istri yang hobinya fotografi. Wih, fotografi ketemu sama adventure. Adventure, ya. Jadi kita baru kali ini saya jalan lama sampai 32 hari karena bawa istri ya. Kalau nggak bawa istri justru pulang. Saya bawa istrinya jadi agak lama. Yang ngasih paspor kita ajak ya. Iya, jadi koinnya penuh. Itu jadi baru kali ini juga saya jalan lama dan juga terdokumentasi dengan jelas hari ke harinya Ya. selama perjalanan. Itu kalau yang ngikutin Instagramnya perjalanan day to day-nya aktivitasnya semua masuk ya. Iya. Nah, saya baca lagi Instagram yang terakhir mau ada ini ya. Webinar, meeting ya, ya? Zoom meeting ya, Webinar. pengalaman. Itu terbuka umum siapa aja mau Terbuka nonton. umum siapa aja dan di Banteng Mas kalau nggak salah udah ada di Instastory ya. Kita masukin. Sip, terima kasih. Nah, itu jadi kalau pengen tahu perjalanannya ngapain aja, tanya jawab, itu di situ ada webinar memang untuk para Iya. yang seneng jalan-jalan biar Iya. kenal di dekat apa sih Wanderlust. Ya, sip. Nah, ini bawa mobil apa nih? Nah, kan demen mobil nih ya. Ya, untuk yang perjalanan kali ini saya tuh udah 3 kali sih ke Indonesia Timur, ke Sumba. Itu yang kali ini saya bawa 2 mobil, kebetulan dua-duanya mobil saya. Yang satu dipinjam sama teman karena mobilnya lagi masalah. Jadi dia pakai mobil saya bawa Fortuner bensin dan Cygnus. Cygnus ya. Iya. Dan semuanya equipped by Banteng Mas. Oh. Ini di mobilnya. Ini di mobilnya ada apa aja nih? Udah dipasangin. Waduh. Nggak tahu aja pasangin kita juga. Udah semua nih terakhir nih pulang ini review lagi pernya ini pasang lagi Airman. Iya. Airbag man. Airbag man ya. Ada pertanyaan nih dari netizen. Waduh. Wah, netizennya namanya Auto Legend. Weh, waduh ini. Kenapa lu pilih perjalanan ke Indonesia Timur? Oke, Indonesia Timur. Pertama, kalau kita jalan itu nyari yang menyenangkan kan? Menyenangkan, aman, dan tentunya spot-spot yang lokasi setiap perjalanan itu bagus gitu loh. Dan saya pilih Indonesia Timur. Ini bawa anak ya? Ada anak yang besar kuliah. Kuliah ya? Kuliah. Oh, anak. Ini kebetulan lagi bisa bawa anak Iya. perjalanan jauh, yang pasti perasaannya juga jauh lebih enak ya, tenang Iya, ya. iya. Istri ikut, anak juga barengan. Biasa kan kalau nggak jalan sama teman-teman doang, woi di mana lu? Paling lama 2 minggu itu. Pulang kapan? Bensin belum habis. Iya. Ketemu kendala apa nih di jalan kemarin? Kalau saya pikir sih, ini yang pertama adalah preparation-nya mesti baik ya. Oh. Kendala itu sebetulnya ada kendala. Penting. Ya. Pertama, saya ngelihat sebetulnya itu juga bukan kendala sih, karena aki yang Fortuner mati ya. Simpel ya padahal Simpel ya, karena itu kita nggak bisa prediksi kan. Ya. Terus kedua, Cygnus pas arah pulang di tol itu di Jawa Timur pompa bensin. Pompa bensin. Ya, pompa bensinnya mati. Oke. Itu juga nggak bisa diprediksi. Ya. Itu faktor ini juga lah ya. Ah. Oke. Nah, berarti ini pengen tahu nih perjalanan 32 hari anak adventure. Asik. Bukan hotel dong. Bukan. Bukan hotel. Di mana nih tidurnya nih? Ada sebetulnya dari 32 hari itu 10 hari saya nginep di hotel. Oh, oke. Itu di kota apa tuh? Bali dengan Labuan Bajo. Oke. Karena kita
ada saya schedulekan itu untuk istirahat. Bali itu pulangnya, saya nginep di hotel, kita istirahat 4 hari. Oke. Di Labuan Bajo kita ada waktu 1 minggu. Karena ada teman itu anak-anaknya nyusul pakai pesawat, kita ada wisata air. Jadi kita seminggu di hotel. Syuting dong. Wisata air pada main-mainan. Ada di hari keberapa tuh ada. Wah. Itu dan sisanya saya ada nginep di kapal, nginep di pom bensin, nginep juga di tenda. Sekitar 15 hari lebih saya nginep di roof tent. Roof tent kemarin kan, kemarin Pak Sani pasang yang Eclipse 270. Iya, Darce. Di bawah dong itu ya. Bawa. Itu Eclipse 270 itu bukan tenda di atas. Jadi Eclipse 270 adalah awning yang bisa dipasangkan temboknya. Jadi terbuka 270 ya. Itu bisa ada wallnya 1, 2 dan 3. Fungsinya apa? Begitu kita tutup wall, di dalam itu udah kayak tenda. Iya. Nah, itu bisa muat sampai berapa orang? Saya kemarin pasang velvet itu muat 4 orang. 4 orang di dalam? Iya. Dewasa berarti ya? Dewasa. 4. Itu masih ada space naruh meja, tempat minum kopi. Kita ngopi Dapur di dalam. kecil lah. Iya, masih cukup luas. Kalau nggak pakai velvet itu mungkin muat 6 orang kali ya. 6 orang ya? Gede kok itu dan sangat efisien, efektif kok. Dan itu nempel ke mobil, jadi Iya. ngeberesinnya sama pas ngebukanya begitu nyampe lokasi gampang ya? Gampang. Ngebukanya nggak nyampe 3 menit. Full kepasang sama apa sih namanya Wall. anexnya, wallnya itu mungkin tambah sekitar 15 menit lah ya. 15 menit ya? Iya. Iya. Itu sangat cepat. Itu udah termasuk pasak loh, saya pasang. Udah, pasak supaya. Iya. Tadi ngobrol dikit, ceritain dong. Katanya masuk ke daerah gunung 8 derajat. Iya. Anginnya tuh tadi Anginnya 40-50 km per jam lah itu. Karena di open space dan itu recommended lah, saya bisa nulis komen bahwa Darce itu recommended produk. Oh, Darce rekomen katanya. Iya. 270 Iya. Darce rekomen. Kenapa rekomennya? Pertama daya tampungnya, terus kemudian instalasi sampai ke terpasangnya, kemudian Efisien untuk waktunya, ya? efisien waktunya. Karena untuk overland tuh yang kalau untuk nginep lebih dari seminggu itu kan bongkar pasang jadi masalah kan kalau lama. Karena fisik perjalanan juga Iya. udah capek, Iya. tapi begitu kita sampai, aduh masih harus repot ngangkat Iya. ini segala macam ya. Iya. Begitu itunya ringkes, udah selesai Simple. sebagian Iya, masalah nggak ya. banyak pakai tenaga kan. Iya. Dan itu saya pakai 1 hari di Sumba itu di dekat Nihil Beach itu saya pakai semua. Saya coba di pantai, terus kemudian di Gunung Tambora di ketinggian 2200 juga saya coba pakai. Jadi menurut saya itu oke banget. Ini perjalanannya, nah ini Instagramnya boleh di follow, namanya Instagramnya. Instagramnya Sani Obsidian, digabung SANI Obsidian. Nanti videonya mau muncul tayang di taruh YouTube. YouTube channel ya ada. Istri. Kita lagi mau buat Wanderlost ini jadi satu YouTube channel. Oke. Kita mau ngadain satu istilahnya jalan bareng. Itu kalau perjalanan yang kayak kemarin itu mungkin 2 tahun sekali. Dari tiap tahunnya kita ada perjalanan yang seminggu, yang 5 hari. Ya. Kita coba organize itu. Nah, berarti kalau yang pengen follow Instagram, subscribe channel YouTube-nya, monggo nih. Jadi nantiin perjalanannya bakal tayang kapan tuh? Ini lagi ngedit nih ya? Lagi ngedit. Mungkin akhir bulan inilah baru keluar. Istri di fotografi boleh di follow juga tuh. Apa tuh? Mau dipromot nggak nih? Gue lupa namanya. Wah, ini. Ya Nila Photoworks, tapi kalau udah ke gua dia ada kok di ininya. Ya Instagram. ntar bisa lah. Bisa, Dari bisa. situ langsung lah ya ikut itu follow. Ya, ya. ikut follow. Nah jadi kalau perjalanan begini panjang, fisik juga pasti capek. Konsentrasi itu tips-tipsnya apa nih buat teman-teman yang pengen ini 32 hari loh ya? Kuncinya sih gini, kuncinya adalah merencanakan day tripnya. Day tripnya. Jadi saya dengan senang hati kalau ada yang menghubungi saya akan bagikan pengalaman. Pertama saya tidak pernah lebih dari 7 jam saya jalan. Oh, ini nyetirnya Iya. tidak pernah lebih dari 7 jam. 7 jam itu kurang lebih 200 sampai 250 kilo tergantung kondisi jalan. Jadi saya lihat jarak segitu, saya lihat di Google ada kota terdekat atau ada spot-spot yang bagus buat kita buka tenda, ya kita istirahat di sana. Jadi maksudnya adalah
kalau Santai. lihat jalan itu kan Capek. happy ya. Ya. View-nya bagusnya minta Iya. ampun. Iya. Ya udahlah, jangan nyetir kepanjangan. Kalau emang udah capek udah istirahat. Istirahat. Tapi kan nikmatin aja view-view Iya. di jalan, Iya. spot-spotnya ya. Yang paling lama itu cuman yang dari Jakarta ke Probolinggo karena 900 kilo lebih di dalam tol. Itu Oh, doang, oh. itu aja yang paling lama. Non-stop tuh di tol. Itu mobil non-stop, kita berhenti, stopnya tuh ada di Unggaran rest area sama di ya satu kali aja di itu kita ganti driver, kemudian terus sampai ke keluar tol Probolinggo itu 10 jam lebih. Iya, iya. Sisanya ini kok kita cuman 7 jam maksimal. Jadi kalau kita berangkat jam 9 tuh usahain sebelum maghrib tuh kita udah tahu posisi kita mau bermalam di mana. Nggak ngoyo lah. Ini anak-anak, anak yang gede, yang paling gede, yang besar yang ikut ya? Ya. Nggak komplain dong? Enggak. Anak itu udah kali kedua ikut saya. Saya pernah Oh, emang demen ya? tahun kemarin pakai Jimny Oh, berdua iya, sama dia. Iya. Oh, oke. Pakai Jimny white itu berdua sampai ke Labuan Bajo. Pakai Jimny. Itu nginepnya di Full tenda. full tenda? Berdua full tenda. Dari Satu mulai orang satu mobil. enggak, gue berdua sama anak Oh, gua. berdua anak satu Iya. mobil. Oh, naik Jimny aja tuh. Iya, Jimny white. Oke lah, tangguh Jimny juga bisa lah dipakai. Ini kebayang ya? Cuman berdua. Quality time-nya ya, sama keluarga ya. Waktu itu 2 minggu. Perjalanan sampai Labuan Bajo aja sih. Apa dapat? Seru, udahlah nikmatin aja deh ya. Kita Nextnya mau kemana? Rencana saya kalau nggak ada halangan itu mungkin akhir tahun depan kali saya mau explore Sulawesi. Sulawesi. Iya. Sulawesi mulai Berarti dari naik dari Surabaya tuh ya? naik dari Jakarta aja ke Oh, oke. Makassar. Oh, Jakarta Makassar, saya naik sampai Manado, turun sampai Kendari. Kendari. Kelilingin semua. Kalau masih belum kenyang juga, saya turunin sampai baru ke Surabaya, baru saya bawa. Sebetulnya Sulawesi itu lebih dekat dari Labuan Bajo Oke. kalau kapal, Oh. karena ada di bawahnya kakinya. Iya, Sulawesi. betul di bawah dia. Paling orang banyak ngeliat gini, kendaraan. Kendaraan. Ya, kenapa pilih Kenapa pilih saya dua-duanya bensin gitu kan? Ya, ya. Karena di Indonesia Timur solar Penting. susah, nggak ada mobil canggih. kenapa solar susah? Susahnya sampai kayak gimana sih? Kalau biosolar ngisi di Labuan Bajo itu ngisinya sore ini baru dapat solar besok. Buset. Kenapa bisa kayak gitu ya? Solarnya terbatas, terus biosolarnya solarnya terbatas, terus yang banyak itu karena mungkin banyak pembangunan jadi campur sama truk semua. Oh iya. Dia cuma ada biosolar aja, nggak ada tipe solar iya. yang lain. Kalau Terus mobil yang canggih-canggih agak repot ya. agak repot. Jadi kalau Petralite justru nggak ngantri, yang ngantri itu premium sama biosolar. Katakan mau ngantri. Iya, premium ngantri. Terus kalau misalnya udah mulai lepas dari Sumbawa masuk ke Flores itu pom bensin ada sekitar 50 kilo sekali. Oh, jarang ya. Jarang. Jadi kan bawa Jadi kan bawa 40 liter. 40 liter Terus cadangan ya. kalau Pakai di- terus dong itu ya. Ya diusahakan sih tidak, tapi ada beberapa kali kepake. Ya. Kepake. Itu darurat lah. Nah. Jadi ada backup. Iya. Kalaupun solar yang bisa minum biosolar lah. Kalau yang mobil-mobil yang dia nggak bisa pakai biosolar, Iya, bakal Agak sulit. repot, iya. iya. Dihitungin habis berapa tuh bensin pengeluaran tuh? Wah, saya nggak ngitung sampai jumlah rupiahnya aja, mungkin sekitar satu mobil Fortuner itu habis 6 sampai 7 jutaan, kalau yang Cygnus habis 9 sampai 10 jutaan. Oh. 6.500 kilo pulang pergi. Jadi dua mobil segituan ya. Iya. Yang mahal justru biaya kapal. Dia nyebrang ya. Biaya nyebrang itu sekali nyebrang satu mobil tuh PP itu bisa 10 juta. Oh, semahal itu ya? Iya. Berapa jam tuh perjalanan? Yang paling lama itu dari Flores ke Sumba. Itu sekitar 8 jam. Yang kedua itu dari Sumbawa ke Flores itu sekitar 6 jam. Sisanya sih deket. Itu yang paling mahal. Itu aja satu kali nyebrang tuh satu setengah tuh. Jadi 8 jam di kapal ngapain tuh? Ya Muter-muter. kadang ada tidur, tidur terus kalau saya karena saya roof tent-nya itu
mudah dibongkar pasang ya, yang diputar. Aha. Oh, ya, mereknya apa itu kemarin ya? Apa ya? Auto Home. Auto Home. Auto Home. Iya, Itu jadi kayak box dia bentuknya. saya tidur di situ aja, mobil buka. Oh, oke. Ada beberapa yang ada nyewa inilah yang VIP yang Ruangan ruangan sendiri gitu. ya. Jadi ada juga yang di mobil, ada yang di dalam mobil gitu. 8 jam. 8 jam kita tidur di sana, dan enaknya lagi kapalnya itu ada yang berangkat malam nyampe pagi. Jadi kita istirahat aja Jadi di kapal. memang Iya, jam sekali. tidur ya. Jam tidur. Jam tidur. Pagi-pagi udah tinggal jalan lagi. Hmm. Nah, cerita dikit nih makanannya nih. Nyiapin makanan tadi cerita sedikit gimana tuh? Salah satu kenapa saya pilih selain aman di Indonesia Timur juga mudah cari makan dan murah biaya makan. Ya. Terus kemudian kalau memang kita nggak pernah masalah dengan namanya pecel lele, itu nemu sampai Sumba tuh. Itu Menunya ini. iya. Tapi kalau untuk camping, kalau misalnya untuk camping, saya kan camping tuh paling lama stay di satu tempat tuh 2 hari, dan itu nggak di tempat terpencil banget. Jadi saya kadang-kadang reload logistik makanan itu paling untuk 5 hari lah. Oke. Karena kita jaga-jaga kalau terjadi sesuatu di itu, saya punya spare 2 hari, 3 harinya habis gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga. Ya. Jadi Tinggal belanja ke pasar aja itu ya, di kota-kota. Iya, kadang-kadang kita belanja ke pasar. Tapi kalau udah nyampe keluar dari Flores Labuan Bajo itu udah nggak ketemu Indomaret, Alfa, udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi ya cari pasar. harus pasar. Ya, pasar. Itu di explore dong, jalan-jalan sambil lihat ya jadinya apa budaya-budaya. Budaya, tempat. ya, iya. Kalau di sana sebenarnya kan kalau orang suka Google nih kemana, kesana juga apa yang spot-spot Google kasih tahu juga Nah, atau memang udah punya? Kita itu sebetulnya combine tuh 20% informasi, 30% itu kita cari dari internet, tapi kita enggak, karena istri saya itu fotografer dan kebetulan pengajar. Jadi punya banyak murid-murid yang tersebar di Iya. seluruh Indonesia. Banyak yang ngasih input pasti. Ya, kita ngasih lokal yang belum ada justru di Nah. itu. Yang kita juga ngasih beberapa lokasi baru di feedback ke medsos. Itu menarik. Jadi justru itu eksplorasinya. Iya. Yang Itu uniknya yang kemarin seru. gara-gara fotonya ikut lomba apa tuh? Wah, Salah Sampai sa- jadi beli velg lagi nih sama Banteng masih salah. itu sebetulnya kejadian yang nggak pernah saya sangka. Jadi saya punya adik ngasih tahu saya ada lomba foto salah satu merek ban terkenal lah ya. Nggak Boleh apa-apa, disebut nggak? sebutin aja. BFG. BFG. Ban mahal tuh ya, ban Iya. mahal. Ban lumayan BF mahal. Goodrich. Jadi lomba dari BF Goodrich Ban yang nggak Indonesia. pernah salah. Iya. Baru dikasih tahu Ade, langsung aja coba Langsung kita coba. Kebetulan istri saya yang moto, nggak ada edit-editnya. Langsung foto saya apa adanya. hashtag iniin, kemudian saya kasih sedikit story bahwa kondisinya di mana, lokasinya di mana. Ya udah saya kirim aja, saya nothing tulus kok. Juara 1. Nggak taunya saya kaget kok. Waktu malam minggu kemarin ada saya nggak kenal juga orang ngasih ucapan selamat, saya juara 1 gitu. Wah, saya kaget, saya tanya adik juga kan. Ini di mana sih informasi, saya nggak bisa tahu gitu. Akhirnya dia ngasih tahu informasi, bener. Jadi terima kasih kepada BF Goodrich. Ya, terima kasih. Sip, balik modal perjalanannya. Perginya disponsorin juga tuh berarti kan. Iya. Pergi juga pakai BFG soalnya. Oh, oke. Jadi BFG-nya ring berapa? 16 ya? Yang mau diambil nih rencananya ya. Kalau ngikutin yang siklus sih kayaknya nggak ada di dalam daftar hadiah deh. Speknya 18 Tadi soalnya. boleh dipilih mau size Kayaknya berapa? kalau yang Thailand itu kan maksimum di 17 ya. Tapi Iya. enggak, nanti BF Goodrich akan banyak Lebih lengkap. size-size yang lebih. Oh, Jadi sip. ya ditungguin aja nanti BF, Yang penting BF Goodrich Indonesia. bannya SNI. Oh iya, BF Goodrich BFG udah SNI SNI. ini. Kita ngomongin SNI. Banteng Mas juga jual nanti ya? Jual Jual, BF jual. Goodrich. Tapi yang SNI aja. Ya. Itu ban recommended lah. Saya pakai off-road di Tambora ya. Tambora itu kita off-road bisa pakai ban AT. Oke. Lama perjalanannya sekitar 7 jam, jauhnya sampai ke puncak itu ada 5 pos, itu sekitar 35 km jauhnya 35 km dan pemandangannya luar biasa. View-nya ya. Harus dicoba, orang-orang adventurer harus mencoba off-road di Tambora lewat jalur Piong. Namanya jalur Piong. Jalur Itu Piong. Piong. Ya kalau butuh orang petugas Taman Nasionalnya saya bisa bantu lah karena saya kenal Guide-nya ya sama itu, dan itu
itu sangat recommended. Itu semua track, saya belum pernah tahu ada track seperti itu di Jawa soalnya. Ya. Pakai ban AT, track komplit dari ada batu, pasir, terus kemudian ada lumpurnya kalau musim hujan, kita dapat lihat savananya. Luar biasa. Terus bonusnya dari pos 5 kita parkir, mau summit ke Gunung Tamboranya itu hanya tinggal 1 jam. Oh ya? Iya. Nyobain? Nyobain. Waduh. Kamu Nyobain. rugi dong langsung di sana. Dan ngelihat kaldera di atasnya. Itu recommended lah buat traveler karena sesuatu yang nggak ada di Jawa. Kalau yang lain sih relatif sama lah. Ya. Boleh nggak diceritain modifikasi apa aja yang udah dilakukan di Fortuner-nya sama Cygnus-nya? Oke. Yang khusus barang banteng aja, nggak usah barang Auto Legend nggak apa-apa. Gue sih yang konsisten di ini sih sebetulnya yang Fortuner ya, dari mulai pemakaian bumper, terus under vehicle protection, Itu dari terus, ARB ya? Iya ARB, terus kemudian suspensi dari Provender, tenda, ada apa sih namanya yang tadi itu bilang? Auto Home. Bukan. Yang mana? TJM. TJM. Nah, terus kemudian TJM Yulara. Ya. Rooftop tent buat Terus ya perintilannya banyak lah, yang lampu LED itu kepake tuh yang digulung itu tuh. apa tuh? Yang digulung. Oh, light force yang yang di digulung. tenda-tenda. Oh, ya. Ah, itu kepake karena gue pakai tenda Darce, hanya lampu itu yang bisa nerangin semuanya jadi bagus. Lumayan ya. Iya, nempelnya pun bisa di mana aja. Terus kalau ada kemarin itu sempat saya ngecek kolong mobil itu pakai lampu itu juga enak. Oke. Jadi fleksibel itu lampu. Ternyata bang kita banyak gunanya ya. Banyak. Itu worth to buy lah kalau yang untuk lampu yang itu tadi itu sama Eclipse-nya. Eclipse-nya. Iya. Darce-nya. Orang banyak kalau saya pribadi, saya beberapa kali pakai awning itu hanya yang memenuhi selera saya itu adanya di Darce. Oh ya? Iya. Wow. Karena di pantai saya pernah buka itu mobil adem. Kalau biasa orang itu cuma sepotong-sepotong. Oh. Karena ini kan muter gitu loh. Ya. Dan jauh. Ya. Jadi Gitu. Darce ini yang dipakai sama Pak Sani itu yang bukaan kiri di Indonesia memang sama seperti di Australia bukaan kiri. Nah itu pas, jadi begitu dipasang ketutup semua, Iya. nggak kepanasan, nggak kedinginan ya. Pas Iya. deh pokoknya. Iya. Kalau di pantai saya nggak pasang ininya. Wallnya. Nggak. Tapi itu kalau dipasang wallnya, saya pernah salah satu tempat yang di belakang nih, saya pasang wallnya tapi saya kasih tiang, itu lebih adem lagi, lebih jauh lagi, jadi nggak saya kebawahin. Oh, Buka. iya. Berdiriin dia. Bisa karena ada tiangnya lagi dia. Iya. Dia ada 2 ujung sama ujung, jadi bisa kayak Jadi extended awning. Awning lagi. Jadi Iya. wallnya bisa jadi awning lagi memang ya. Itu. Jadi menurut Happy saya banget. happy banget saya pakai itu. Terus buka tutupnya juga sendirian juga jadi sih itu. Iya. Kalau awning yang lain mesti berdua kan? Ya. Bahkan yang 2 meter aja mesti berdua karena udah kebuka Iya. begini, Iya. turunin kakinya mesti. Iya. Dia soalnya bisa yang Darce itu demonya digantungin, emang lagi terbuka gini tiangnya Bisa udah diganti. dipanjatin aja sama kuat. dia. Saya di pinggir pantai waktu itu buka Darce, nggak pakai tiang extended yang ujungnya itu, ada angin nggak apa-apa. Oke. Wah, dia nggak perlu langsung kaki ke bawah juga. Iya. Recommended. Kalau lampu-lampu Lampu saya pakai yang berapa in ya? 20 in rigid, sama saya pakai yang itu juga oke kalau buat off-road, tapi kalau buat di perjalanan saya pakai yang apa sih namanya, yang kuning, light force yang biasa, striker. Oh, striker yang berarti yang kotak yang kecil. Iya, saya kasih mika kuning. Oh, Kuning. yang halogen. ya oke. Kenapa saya bilang saya pakai yang masih yang tradisional halogen, tidak HID? Karena itu untuk di perjalanan kayak model yang bukan di jalan tol, terus kemudian di daerah-daerah timur itu, untuk ngelihatnya itu lebih enak. Iya. Dan lawan tuh nggak silau. Pertama itu, kedua dia lebar. Jadi yang ditakutin di Indonesia Timur itu binatang nyebrang tiba-tiba. Oh. Mirip kayak di Australia, sapi sama kuda. Contoh nyebrang aja. Iya, saya pernah kejadian tahun kemarin pakai VXR itu nabrak sapi 700 kilo kali. Kalau nggak ada bumper ARB mungkin mobil udah ditowing. Ya. Tuh, dengan adanya lampu membantu ngeliatin. Ya posisi sebelah kan dia lebar kan.
Terus warnanya tuh kuningnya itu membuat dia soft gitu. Jadi saya bisa ngelihat yang ada di sekitarnya. Beda dengan LED. LED itu terang, tapi kalau dipakai lama, perjalanan 2 jam itu capek. Nah, itu bedanya. Jadi lampu-lampu sekarang itu kan banyak kan LED. LED ya. LED itu terangnya rata-rata itu putihnya. Jadi kenapa kalau halogen? Menurut Lightforce langsung ya. Iya. Lightforce itu mendesain kalau ceritanya kalau halogen itu kayak mata kita lagi di siang hari. Jadi kita pun nggak terlalu capek kayak di siang hari aja. Membantu. Ya, untuk yang berburu juga bisa ngebedain tuh binatang, pohon, Iya. batu, rumput jadi Iya. kelihatan lebih jelas. Tapi kalau pakai LED, Nggak bisa, putih semua. putih aja semua kayak kita nonton bola. Ya. Satu Di itu stadion putih ya. aja. Jadi Cuman gitu ya. ini tergantung kebutuhan sih Iya, sebetulnya. iya, iya. Kalau off-road di dalam hutan, saya ada pakai LED. LED juga. Ya, karena kalau pakai halogen jadi lebih Dia nyorot. spooky, Iya. dramatis. Sekarang sudutnya kelihatan semua, men. Ya, jadi takut serem gua kalau pakai ini. Kalau- Yang gue nyalain LED, LED terangnya terang aja biasa. Nah. Tat. Tapi kan itu nggak akan lama gitu. Begitu lewatin obstacle apa segala macam kita matiin lagi kan. Itu sih. penting ya. Lampu tambahan penting ya kalau lagi perjalanan gini. Ya. Sangat penting dan ya itu tadi semua ada kegunaan karena orang kan berpikir sekarang semua lampu LED ya kan. Nah ya mungkin dia butuhnya untuk hanya melihat di jalan segala macam, tapi saya pikir juga kalau jalan tol halogen lebih di mata lebih nggak capek sih. Ya. Juga nggak mengganggu Iya. lawan ya sebenarnya. Kalau pakai LED kalau kita di jalan tol tuh semua sign itu jadi berbalik cahayanya kan kita kan. Mantul. Iya. Kalau pakai halogen nggak, jadi kita kelihatan juga semuanya. Lampu marka jalan kan dia begitu kena LED mantul. Wah, mantulnya itu capek, iya. Mata itu capek jadinya. Iya. Nyetir tuh jadi nggak bisa lama, panjang. Ya, kalau yang Lightforce yang Stroker itu saya beli sampai 3 kali loh. Sampai habis ya Iya, datanya. sampai habis waktu itu Kenapa? juga. Karena mungkin orang juga bingung ini nggak trendy kan? Iya. Trennya kan LED. Ya, karena saya kebutuhannya memang itu yang paling cocok buat perjalanan saya. Kita masih restock juga karena kadang ada yang keperluan Iya. buat buru-buru juga. Ya, masih dia untuk blur. Betul. Nah, ya karena kalau pakai itu nggak Jadi kelihatan. iya, terlalu terang. Dia nggak detail, dia cuma dapat terangnya tapi nggak dapat detailnya. Iya. Kemudian kalau yang untuk Cygnus apa aja yang udah Cygnus bumper full ARB, belakang KMR. Oh, belakang kayak Kemar ya. Oh, Ya, iya. tapi suspensi saya belum berubah, masih air sus karena saya masih sayang ya, nyaman banget. masih nyaman juga ya. Terus kalau pakai off-road juga masih oke. Masih ayo aja ya. Terus tenda saya pakai auto home, bracketnya pakai apa ya, Thule ya. Tule, iya Thule. betul. Terus lampu-lampu sama kayak Fortuner. Striker. Oh, Oh bukan, pakai Lightforce dia. 120 inch. Iya. Iya, iya. Sama ininya sama Striker juga. striker juga. Kasihin itu ya, filter kuning ya. Iya, combo. Iya, iya. Biar bisa lebih wide. Ya, Nah, jadi itu kalau juga kalau saya pernah di Bajawa itu kabut. Kalau nggak pakai itu nggak tembus, sedangkan jalannya kan begini-begini nih. Oh, oke. Nah itu kepake Filter kuning juga, itu ya, filter membantu. kuning kepake juga. Cuman kalau pakai off-road hanya ngandelin itu, wah serem. Asli serem. Gue pernah Kelihatannya dikit gitu ya. beberapa kali sih, tapi yang paling serem kemarin tuh dari perjalanan dari Riung ke Labuan Bajo itu lewat jalan lama yang sudah hancur lah ya. Kita sempat nyebrangin cross river tuh sempat 4 kali lah dari Oke. cross river. Itu kebetulan kita ketemu malam. Jadi Jam berapa tuh? sekitar jam 10 malam lah, kita Oh, nyampe betul. Labuan Bajo jam 12 malam. Oke. Itu saya sempet nyalain yang striker, serem karena detail gitu loh. Depan, waduh. Akhirnya saya nyalain yang itunya, yang LED. Terang. Ini serem apa nih? Serem, asli serem sampai melinding. Tapi nggak ada selama perjalanan kemarin nggak ada kejadian-kejadian yang aneh. Ada sih. Oh, Mau apa cerita? tuh? Ada ceritanya sih. Ini jangan sampai nonton jadi takut nih. Enggak, ini balik lagi sih bahwa kita kan kalau jalan itu harus apa ya? Doa dulu. Berdoa itu penting Ya, karena kita hati-hati. percaya nggak percaya Ya. ada makhluk yang bukan manusia juga kan. Ya. Jadi kejadiannya teman pada saat cross river gitu malam-malam dia videoin sama dia foto. Oke. Ya kan mobil kan gantian gitu kan. Pas ada di 2 handphone yang bawa. Oh. Yang ngambil. Nah. Pas besoknya hilang semuanya. Oh, hasil videonya. Hasilnya nggak ada. Padahal malam itu setelah ngambil Masih dia nonton? nontonin ada. Oh.
Pagi-pagi udah Udah hilang. nggak ada. Terus main salah-salahan, lu sih nggak izin dulu, nggak permisi dulu. Udahlah biarin aja lah udah. Iya. Gitu. Terus ya itu ada yang di ini juga sama tuh Tapi di kan Tambor. nggak mengganggu secara inilah perjalanan, artinya ya udah videonya hilang ya udah deh. Nggak, ya Tapi itu aja ya. Nggak mengganggu Iya. artinya oh gue jadi ban kempes apa enggak dong. Enggak. Aman. Enggak, jangan. Ya Dan dengan hati bersih, perjalanan dengan niat yang baik, mudah-mudahan sih semuanya lancar aja. lancar. Nanti kan sama temen-temen nih, Ah. paling enak itu kalau jalan rombongan tuh maksimal berapa sih? Nah tergantung juga, kalau seminggu mah bebas, tapi terlalu 10 oke ya. Kalau sampai seminggu jalan, misalnya mau nyusurin Banten, Jawa Barat 1 minggu gitu ya. Tapi kalau perjalanan lebih dari 2 minggu, ya apalagi ke arah timur, maksimum itu 4 lah. Iya. 4 tiap mobil 3. Jadi 4 kali 3 12 orang. 12 Empat. orang. Iya. Karena dengan 4 orang koordinasinya ya. Ya, selain itu kalau rumah makan di sana kecil-kecil. Oh. Jadi datang 7 orang aja chaos. Heboh. Ya kan, datang 12 Jarang orang. ada tamu jadi. Lama Gitu ya, baru potong-potong. Mereka kan jarang gitu loh. Iya. Masalah makan sama ya, ke beberapa tempat itu langsung penuh. Tapi Kalau yang padahal- Avenger lama ya, tapi kalau cuma sebentar sih nggak masalah. Padahal tempatnya udah tempat makan yang top nih udah. Tempat maksudnya makan yang udah top yang enak, begitu datang penuh sama kita, terus chaos, pesenannya kebalik-balik kayak gitu. Jadi terus nyari posisi tempat camping juga mesti cari yang lebih luas Iya, kan. jadi Ya. Nah, ya gitu aja. cari yang luas-luas ya, karena mobilnya juga jadi banyak. Iya. 10 mobil aja kan bayangin, parkiran 10 mobil ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh maksimal 4, karena di kapalnya juga terbatas. Oh iya. benar. Masuk antara truk, bis, sama kendaraan pribadi itu dibatasin. Iya, ntar ada yang ketinggalan ya. Ya. Kayak contohnya kayak dari Aimere, Flores ke Sumba itu seminggu cuma ada 2 kali. Nah, Hari Selasa sama hari Jumat, kapalnya kecil. ketinggalannya lama dong. Mesti nyocokin, terus kemudian Ini bisa booking dulu online? nggak bisa langsung, Ngantri. nggak ada online. Booking online. Iya, jadi jatah mobil pribadi 7 misalnya. Oh, oke. Terus jatah truk ada 4. Jatah yang truk-truk gede berapa? Nah, itu udah ini. Kadang-kadang kita mesti nunggu another 4 hari lagi. Penting. Begitu Iya. nyampe, wah udah jalan kapal. Kepisahnya nggak main-main seminggu. Nah, iya itu. Terus kalau dari Labuan, dari Sumbawa ke Flores itu sehari cuma sekali, adanya jam 7 pagi. Oke. Kalau misalnya kita nggak nyampe kuotanya udah penuh nih, kita mesti nunggu di pelabuhan, besoknya baru dapat. Ini kemarin jadi gimana tuh? Jadi jam 4 udah ngantri apa gimana? Kadang gini, saya ngakalinnya kalau kayak kemarin yang ke Sumba itu, saya sehari sebelumnya udah nginep di daerah sana. Jadi kita beli tiket dulu, ngecek dulu, oh benar ada kapalnya, ya. Nginep dulu aja. Nginep aja di daerah sekitar situ dulu sehari. Ya, jadi pagi-pagi udah Udah langsung ngantri. udah dapat Iya. ini ya. Sehari sebelumnya aja nggak boleh. Ini namanya preparation. Iya. Makanya informasi apa segala cari yang lengkap dulu kalau bisa Iya, sebelum benar. jalan. Nah ini penting nih. Kalau nggak sih lumayan juga ya. Lumayan, karena kalau lu overstay 3 hari 4 hari, terus ada 4 mobil, berapa biayanya? Iya, iya. Tapi hotel atau kamarnya biayanya nggak mahal-mahal gimana bro? Kebetulan yang nggak diskon tuh cuman kapal sama bahan bakar aja. Kalau hotel tuh sebetulnya lagi murah-murahnya kan karena lagi Covid ya? Murah banget kalau hotel tuh, biasa rata-rata per kepalanya per hari itu dengan yang lumayan lah ya. Antara 100 sampai 250 ribu per kepala. Udah tidur mandi. Udah enak, udah dapat air panas. Nah, Ya. jadi Indonesia itu begitu indahnya, jalan-jalan tuh, waduh pokoknya puas deh ya. Kalau nggak keluar negeri juga nggak apa-apa, Nggak apa-apa. langsung ke Oh, mana. iya. Wah, yang penting prepare. Tapi gua ketemu bule tuh Oh ya, di mana nih? di Riung, di Flores. Dia naik yak. Oke. Kayaknya pacaran, cewek cowok. Masih muda. Masih muda pakai yak ya, yacht. Itu dia udah 7 bulan dari Swiss. Oh ya? Di dalam situ dia? di yacht saja dari pulau ke pulau. Kalau itu Jadi main-main di Indonesia antar pulau aja dia main-main, nggak Iya. pulang-pulang. Dia dari Swiss. Oke. Pakai yacht. Iya, jauh juga. Jauh, Ben. Dia nggak bisa balik atau nggak mau balik? Lagi Covid begini dia Oh, lagi senang Covid, aja. di situ Orang aja. dia nginepnya di pulau di mana. Iyalah, enak. Terus dia nggak kalau dia ke
Kalau dia ke daratan itu dia cuman beli apa namanya bahan makanan, bahan bakar, udah dia muter-muter aja. Dia bilang mau juga nggak puas-puas sama view Indonesia ya. iya, dia udah 7 bulan dan dia mau sampai tahun depan aja mau pulang gitu. 15 aja dulu. Ini mau terus ke Australia katanya. Enggak ini nggak belendung-belendung itu 7 bulan pacaran. Wah, gila. Cowok Masih muda? masih muda, paling umurnya 30-an lah. Sepasang. Sepasang. Oh, nggak ada orang lain. Nggak ada Bapak. lagi, gue bilang orang gitu ya boleh lebih sadis lagi kalau bilang dia 7 bulan setahun, gue bilang gila. 7 bulan anak muda punya yacht, wah ini. Nggak tahu nyewa, nggak tahu punya. Iya, pokoknya terus udah gue jalan ketemu aja. juga di Sumba itu overland yang pakai mobil Iya. dari Eropa, ada orang Oh, Belanda. camper dong. Camper dia. ya, tapi yang mobilnya yang mobil-mobil gede-gede banget tuh. Karavan gitu ya dia. Bukan, yang 4x4 yang gede-gede yang kayak model Unimog gitu. Oh, Oke. Terus mobilnya gede-gede deh, segede-gede bis. Berapa rombongan, berapa orang? Satu mobil paling bertiga dia. Oke. Dia udah jalan, udah lama juga tuh, katanya sih ada yang dari Belanda, dia tujuannya mau ke Kupang terus mau nyebrang ke Australia. Nah dia dari Indonesia. Dia udah lama sejak Covid dia masuk begitu aja nerusin karena udah terlanjur di Indonesia. Iya, iya. Ada 4 mobil. Ada Mercedes-Benz, apalah, merek-merek truk gitulah. banyak ya ternyata ya. Bukan lokal aja ternyata Ya, dari luar jadi juga orang luar main negeri ke juga sini. Banyak. Explore. Iya. Ya tapi memang kita kan terkenal dengan budayanya ramah, kemana juga orangnya Iya. aman lah, safety, selama kita juga apa namanya izin dulu, Iya. ya kemana aja sih Indonesia sih luar Mestinya biasa aman. lah, harusnya. Dan mereka tuh udah yang kalau sekalinya overland itu mungkin bisa setahun kali mereka perjalanan. Baru pulang. Baru. Kalau orang Indonesia kan ada tuh yang Om siapa namanya, Hauke. Om Hauke. Hauke. Iya, Hauke. iya. Nah itu mirip-mirip kayak gitu deh. Duitnya udah banyak ya. Duitnya udah banyak. Nggak ada yang dipikirin. Kerjaan ya. Ya udah paling thank you nih udah datang Siap. nih, Mr. Sani. Next time kalau ada perjalanan lagi nanti kita undang lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tapi yang mau cek Instagram, YouTube channelnya Wanderlust Indonesia. Ya nanti Ya. nanti di tayangan ini ntar di mention aja lah ya. Oke, nanti kita mention. Nah terus juga kalau misalkan tips-tipsnya mau WhatsApp langsung, Instagram. deh. Boleh. Instagram Ntar kita langsung. bantu lah. Thank you banget nih udah datang nih. Sama-sama. Siap. Sukses terus buat Banteng Mas ya. Thank you. Thank you.